Anak adalah karya Allah yang ajaib. Saudara yang diberkati Tuhan, di sepanjang bulan Agustus ini kita merenungkan soal bulan peduli anak. Bagaimana kita diingatkan kembali pembentukan anak-anak, karakter termasuk keimanan mereka menjadi sorotan dan kepedulian kita. Inilah juga yang diungkapkan dalam Mazmur pasal 139 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14 mau berkata demikian. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara yang diberkati Tuhan, ayat ini mau mengingatkan dan menyadarkan kita kembali bagaimana proses Allah yang begitu dahsyat dan begitu ajaib. Dia memberikan anak-anak untuk terus ada dalam tuntunan, penyertaan, dan juga generasi-generasi yang berlandaskan pada firman. Sekarang menjadi perhatian kita bahwa kebanyakan anak-anak masa kini adalah mereka yang telah mengenal soal teknologi. Tidak menutup kemungkinan walaupun masih kecil, belum tahu membaca, belum tahu berhitung, tapi mereka telah mengenal namanya teknologi. Nyanyian, bacaan, bahkan juga perenungan, itu semua ada dalam sebuah genggaman gadget yang ada. Sekarang bagaimana dengan perhatian kita terhadap mereka? Apakah bacaan, tontonan, nyanyian yang mereka dengar saat ini sesuai dengan umur mereka atau tidak? Sehingga memang firman Tuhan harus menjadi landasan hidup pertama. Bagaimana masih dalam taraf kanak-kanak, mereka yang belum ada dalam dunia pendidikan secara formal, tapi harus juga ada dalam pembekalan. Termasuk bagaimana kita memperhatikan tontonan-tontonan mereka saat ini. Kita mengajarkan mereka untuk berdoa. Kita mengajarkan mereka untuk merenungkan firman lewat video-video yang boleh ada di YouTube, yang boleh ada di Facebook, tapi dalam konteks anak-anak. Jangan kita biarkan mereka untuk ada dalam tontonan-tontonan yang belum sewajarnya, agar memang pertumbuhan iman, karakter termasuk spiritualitas mereka senantiasa ada dalam kasih dan tuntunan Kristus. Saya percaya kita sekalian menjalankan peran dengan skala baik. Kalau dulu anak-anak menangis ketika mereka dalam situasi lapar dan haus, tetapi mungkin masa kini anak-anak menangis mungkin karena kehabisan kota atau kehabisan baterai dan lain sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita peduli, mari kita melihat, sudahkah gereja memberikan perhatian yang ekstra terhadap kepelayanan anak atau tidak? Apakah menganggap anak-anak itu hanya disepelekan, bahwa anak-anak itu belum mengerti apa-apa? Tapi ingat, anak-anak adalah fondasi iman sekarang untuk bagaimana gereja terus ada di masa depan. Sekali lagi, anak-anak adalah fondasi iman sekarang untuk kelangsungan gereja di masa depan. Kalau kita tidak memberikan perhatian ekstra mulai dari sekarang, jangan heran gereja di masa depan tidak akan berkembang. Gereja di masa depan tidak dicintai lagi karena anak-anak dari sekarang sudah tidak diajarkan untuk mencintai gereja. Anak-anak diajarkan sudah tidak menghargai gereja. Tapi dengan iman saya percaya ada didikan-didikan Kristiani yang boleh terus kita bagikan, yang boleh kita terus nyatakan. Mari cintai anak-anak, terutama dalam pertumbuhan mereka, bahkan juga soal keimanan dan spiritualitas. Berikanlah perhatian yang ekstra terhadap anak-anak kita, agar mereka menjadi fondasi yang kuat untuk gereja di masa depan, menjadi juga fondasi yang kuat untuk negara yang kita cintai ini. Perhatikanlah bahwa anak-anak adalah perbuatan Allah yang ajaib dan dahsyat untuk menerangkan dan untuk mengingatkan kita bahwa Allah terus bekerja dan terus berkarya. Semoga firman Tuhan hari ini memberkati kita sekalian. Amin.